Di tanah yang subur ini, rakyat hidup dalam bayang-bayang penjajahan. Belanda berkuasa atas tanah, hasil bumi, dan juga atas pikiran rakyatnya. Sekolah-sekolah hanya untuk anak Belanda dan kaum priai. Sementara rakyat kecil, para petani, pedagang, dan buruh hanya bisa bermimpi untuk bisa membaca dan menulis. Namun, tidak dengan semangat juang guru yang berjuang mengajarkan pengetahuan kepada siswa dan siswinya. Kisah ini, kisah sederhana dari sebuah desa kecil tentang anak-anak yang haus akan ilmu, tentang seorang guru yang mengajar dengan hati, dan tentang perjuangan menyalakan api pendidikan di tengah penjajahan. Anak-anak, walau sekolah kita hancur, ilmunya tak boleh ikut hancur. Kita belajar bukan untuk hari ini saja, tapi untuk masa depan Indonesia. Tapi Pak, kalau tentara Belanda datang lagi bagaimana? Mereka melarang kita untuk sekolah. Justru karena itulah kita harus belajar. Kalau bangsa kita bodoh, siapa yang akan melawan kebodohan dan penjajahan nanti? Tapi perutku lapar Pak. Ayah belum pulang dari medan perang. Aku juga lapar Pak. Ayah tidak membawa makanan dari kemarin. Bapak tahu nak, tapi ingat, ilmu bisa membuat kita kuat meski tubuh lemah. Bangsa yang cerdas tak akan bisa dijajah selamanya. Iya Pak Iya Guru. Pak Guru. What is dit? Kalian sekolah? Siapa yang menyuruh sekolah? Sekolah dilarang. Kalian harus kerja untuk kami. Kami belajar sendiri, Tuan. Kami ingin membaca, menulis, agar tahu bagaimana memperjuangkan negeri kami. Diam. Anak kecil tak tahu apa-apa tentang perang. Jangan injak masa depan mereka. Kalian boleh merampas tanah kami, tapi tidak dengan semangat kami untuk terus belajar. Ayo lari, Belanda datang menyerang. Selamatkan diri kalian. Pak Guru, anak-anak, cepat sembunyi di belakang gubuk. Pasukan penjajah akan segera datang ke sini. Tapi kalian luka-luka begini, kalian butuh pertolongan. Tak apa, Pak. Selama bendera merah putih masih berdiri, kami harus melindunginya. Bang Iga, cepat panggil medis. Baik, Bang. 2 tenaga medis datang membantu pejuang yang terluka. Dengan sigap, kedua tenaga medis itu membalut luka pejuang yang terluka. Sementara baku tembak tetap berlangsung. Meski senjata pejuang Indonesia kalah modern dengan senjata Belanda, namun tak menciutkan nyali para pejuang untuk tetap maju dan melawan. Jangan khawatir, teman-teman. Aku hanya tertembak di bahu. Sementara baku tembak masih berlangsung antara tentara Belanda dan para pejuang. Berkali-kali pejuang Indonesia hampir terpukul mundur. Namun dengan semangat dan tekad yang kuat, mereka tetap memberi perlawanan sengit. Pak Guru, jaga anak-anak ini. Merekalah masa depan yang kami perjuangkan. Anak-anak, lanjutkan sekolahmu. Bangsa ini butuh orang pintar dan berani. Aku janji Bang, aku akan jadi guru dan mengajarkan arti perjuangan ini kepada murid-muridku nanti. Tahun-tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, udara pagi di pelosok negeri masih dipenuhi semangat juang. Anak-anak datang ke sekolah dengan langkah kecil namun penuh harapan. Sekolah ini sederhana, atapnya dari rumbia, dindingnya dari anyaman bambu. Namun, disinilah api pengetahuan mulai dinyalakan untuk masa depan bangsa yang baru merdeka. Inilah hari pertama sekolah baru di masa kemerdekaan. Suasana haru bercampur semangat. Mereka tidak punya seragam, tidak punya meja, tapi mereka punya satu hal yang jauh lebih berharga,
cinta pada ilmu dan tanah air yang baru lahir. Dan disinilah kisah mereka dimulai. Kisah anak-anak negeri yang belajar membaca arti kemerdekaan dari sebuah sekolah kecil di pelosok Indonesia. Pagi yang cerah ya anak-anak. Tak ada lagi suara tembakan, hanya suara tawa. Dulu kita belajar di bawah suara bom. Sekarang kita belajar di bawah bendera kita sendiri. Aku ingin jadi tentara, Pak. Melindungi sekolah ini kalau ada yang berani ganggu. Bagus, tapi ingat, berjuang tak hanya dengan senjata. Ilmu itu juga senjata. Aku ingin jadi guru, Pak, agar anak-anak bisa belajar tanpa takut. Bapak-bapak pejuang, kalian masih hidup. Kami masih hidup. Peluru bisa menembus bahu, tapi tidak semangat untuk kembali. Melihat sekolah ini berdiri, rasanya semua luka terbayar lunas. Ini buku yang dulu diinjak Belanda. Sekarang aku sudah menulis ulang semuanya. Anak-anak seperti kalianlah yang membuat Indonesia tetap hidup. Bukan karena perang, tapi karena harapan. Di balik suara senjata, di balik rasa takut dan kehilangan, selalu ada guru, ada murid, dan ada semangat untuk belajar. Mereka tak hanya mempertahankan tanah air, tapi juga menanamkan akar pengetahuan agar kemerdekaan tumbuh selamanya. Karena selama masih ada cahaya ilmu, Indonesia tak akan pernah gelap lagi. Perjuangan tidak berhenti saat perang usai. Setelah kemerdekaan, perjuangan terbesar adalah melawan kebodohan dengan pendidikan. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll